Hai semuanya, ini adalah video paling nggak penting yang pernah saya buat. Kenapa seperti itu? Saya nggak pernah pengen buat video itu untuk ngebales video orang lain ya. Video saya ini konsepnya edukasi. Tapi hari ini saya harus membuat klarifikasi tentang video minuman berkolagen. Dan sebelum saya mulai, saya ingin meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin tersakiti atau tersinggung secara langsung ataupun secara tidak langsung, karena tujuan saya sebenarnya bukan untuk menyerang merek, tujuan saya bukan untuk menjatuhkan, tapi tujuan saya murni hanya untuk edukasi. Saya sudah nonton video saya berkali-kali, ya, dan saya sudah teliti berkali-kali. Saya tidak menemukan ada informasi yang saya sampaikan itu salah pada video yang saya upload di YouTube tentang minuman berkolagen, ya. Video saya ini mendapatkan beberapa tanggapan, bahkan dari beberapa sejawat saya sendiri ya. Nah, hal ini membuat seolah-olah informasi yang saya sampaikan ini salah. Informasi yang saya sampaikan ini tidak ada evidence base-nya, sehingga akhirnya saya putuskan untuk membuat video klarifikasi seperti ini punya ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tuh nggak ada yang salah sama sekali. Benar kok, minuman perisa dengan rasa seperti ini punya, kalian harus hati-hati pada pasien diabetes mellitus. Saya rasa saya nggak salah. Kalian harus hati-hati pada pasien yang ingin diet, karena itu bisa menggemukkan. Saya rasa saya juga tidak salah. Kita juga harus berhati-hati pada pasien yang ingin menyembuhkan jerawat, karena ada gula di dalamnya, itu malah bisa menyebabkan jerawat. Saya pikir saya tidak salah. Ada banyak sekali ahli di luar negeri yang punya pendapat juga sama seperti apa yang saya sampaikan tentang tidak merekomendasi minuman berkolagen atau overclaim tentang minuman berkolagen. Sebut saja satu, Dr. Dre Andres Suarez. Ini ada YouTube-nya, kalian bisa nonton juga. Ini seorang dermatologis dari US mengatakan bahwa tidak cukup bukti minuman berkolagen itu memberikan efek yang baik untuk tubuh kita ya. Harus diteliti lebih lanjut. Beliau juga tidak merekomendasi memberikan minuman berkolagen ini. Yang kedua, Dr. Joshua Zessner, ini seorang direktur Mount Sinai Hospital dari US juga. Bahkan beliau ini lulusan Johns Hopkins Hospital. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya nggak akan ada efek minuman berkolagen ini ketika sampai di tubuh kita, karena dia akan dicerna ya di lambung kita, nggak akan kasih efek langsung. Efeknya itu justru cuma hanya merangsang saja. Ya. Yang ketiga, Kevin Ahern, ini seorang biochemist dari US juga, mengatakan bahwa memang nggak cukup bukti untuk minuman berkolagen ini memberikan efek yang baik untuk tubuh kita ya. Yang keempat, Dr. Bowie bahkan ya, kemarin saya punya aja 12.000 itu diprotes. Dr. Bowie ini malah bilang kalau misal minuman berkolagen harus ada efek itu harus 20.000 loh. Dan ada banyak banget lagi ya ahli-ahli di luar sana, biokemis, ahli gizi, dokter-dokter dermatologis di luar negeri yang punya pemahaman yang sama bahwa tidak merekomendasi minuman berkolagen ya. Tapi bukan artinya minuman berkolagen ini nggak ada efek untuk tubuh kita. Nah, kita bahas satu-satu ya semuanya. Dari overclaim, dikatakan nggak ada overclaimnya. Aduh, ini sudah jelas overclaim. Dan sebenarnya sih bukan hanya di Indonesia sih, hampir di semua negara minuman berkolagen itu melakukan overclaim ya dalam penjualannya ya. Dan ada yang saya nggak suka, itu ada satu merek ya, baperan banget seolah-olah itu apa yang saya sampaikan itu untuk dia semua. Saya kan kemarin buat video itu kan minuman berkolagen melakukan overclaim, bukan satu merek melakukan overclaim. Artinya semua merek ini melakukan overclaim. Seperti saya bilang, mengencangkan payudara dan bokong. Lalu dijawab, saya nggak ada tuh bilang mengencangkan payudara dan bokong. Iya, memang bukan mereknya dia, merek yang lain. Nih saya sampilin. Ya, ini dalam brosurnya jelas-jelas mengatakan memang untuk bisa mengencangkan payudara dan bokong. Lalu untuk merek itu bagaimana? Oke, kita bahas satu-satu nih. Dia bilang bisa untuk menyembuhkan jerawat. Nggak ada tuh literaturnya yang mengatakan minuman berkolagen itu bisa untuk menyembuhkan jerawat sampai hari ini. Menyembuhkan jerawat, memuluskan bekas jerawat, menghilangkan flek, itu tidak ada. Ya, tapi apa? Tapi memang ada ini buktinya, ya. Ada dipasang di brosur bahwa bisa menghilangkan jerawat, memuluskan bekas jerawat, dan juga menghilangkan flek. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan kualitas tidur. Saya bilang kemarin menyenyakkan tidur, lalu dibalas membantu meningkatkan kualitas tidur. Itu juga saya pikir nggak tepat ya. Kenapa? Dicantumkan literatur bahwa L-tryptophan dapat meningkatkan kualitas tidur ya. Dari asam aminonya glisin berubah menjadi L-tryptophan. L-tryptophannya lah yang dapat menyebabkan nyenyak tidur.
Kalau kita baca di penelitiannya lagi, ya, ini harus diteliti lebih lanjut. Belum cukup bukti. Ya, jadi sebenarnya kita nggak boleh taruh ini di kalimat sales, kalimat penjualan, karena sebenarnya memang nggak cukup bukti. Cari deh literaturnya. Makanya yang dibaca itu penelitian. Saya sebelum buat video tersebut juga saya telah membaca 32 penelitian tentang minuman berkolagen. Jadi saya nggak sembarangan buat video. Apa informasi yang saya sampaikan ini nggak sembarangan. Dan yang saya baca itu bukan abstraknya, tapi penelitiannya. Andai kata memang L-triptopan bisa menyebabkan peningkatan kualitas tidur, kalau saya search di Google, bayam, kacang-kacangan itu juga kaya akan triptopan. Berarti yang jual bayam juga bisa klaim dong, bisa bantu ningkatin tidur ya. Harus diteliti lebih lanjut. Lalu selanjutnya, menyembuhkan luka ya. Ini sudah jelas overclaim. Kemarin kan ngomongnya nggak overclaim tuh. Ini sudah jelas kok. Nah, ini saya munculin nih. Tapi yang benar-benar membuat aku yakin banget produk ini bagus itu sih yang pas tiba-tiba di muka aku tuh ada luka. Awalnya aku minum ini karena aku mau hilangin bekas-bekas yang ada di badan aku. Kondisinya dengan kulit aku yang mempunyai bekas-bekas jerawat. Emang dari dulu mukaku tuh jerawatan parah. Aku mengalami infeksi dan juga iritasi yang cukup parah. Ini sampil di koran loh, dan kalau kita baca nih dari judulnya, ini sudah jelas banget loh, bisa menyembuhkan luka. Itu penggiringan opini yang saya baca dari koran tersebut ya, dari media cetak tersebut ya. Nah, benar nggak sih bisa nyembuhin luka? Ya, dari penelitiannya sebenarnya kolagen ubur-ubur itu terbukti bisa nyembuhin luka, tapi ke tikus, bukan ke manusia. Ini memang harus dibuktikan lagi. Kenapa? Belum cukup bukti dikatakan. Di manusia yang terbukti itu pada penyembuhan eksema. Dan itu pun juga cuma berkurang, bukan sembuh. Ya, jadi untuk nyembuhin luka ini masih tanda tanya besar. Dan saya harap tidak dipakai untuk klaim hasil minuman berkolagen. Jadi sebenarnya dok, minuman berkolagen ini ada efeknya? Ada. Dan menurut penelitian itu memang ada efeknya. Yang di-approve di penelitian adalah meningkatkan elastisitas kulitnya, melembabkan kulit. Itu memang benar. Mengurangin timbulnya wrinkle atau kerutan itu memang benar. Tapi yang lain ini belum cukup bukti. Dan menurut saya ini memang overclaim. Nggak mau ngomong apa? Ada orang yang ngomong bilang, nggak ada tuh overclaim. Baca dulu, Bu. Yang orang ngomong nggak ada evidence base, saya ngomong nggak ada evidence base-nya, aduh, pelajarin dulu. Ya, tapi bukan artinya minuman ini tidak memberikan manfaat. Kita lanjut ya. FDA approve. Minuman berkolagen tidak FDA approve. Lalu dibalas ya. Di Indonesia itu tidak perlu FDA. Karena di Indonesia kan sudah ada BPOM. Aduh, pusing kepala saya. Betul, memang nggak salah yang disampaikan. Di Indonesia, memang kita itu berinduk pada BPOM. Jika BPOM sudah mengeluarkan izin, maka ya sudah selesai. Di Indonesia tidak memerlukan FDA. Tapi yang ngomong FDA itu nggak penting, itu salah besar. FDA itu adalah organisasi di Amerika yang menyetujui tentang makanan dan minuman. Dan itu efeknya akan sangat penting bagi semua negara, bukan hanya di Indonesia. FDA dan WHO itu amat sangat penting ketika mereka berbicara. Jangankan dokter ya, BPOM sekalipun akan merespon pendapat dari mereka. Buktinya apa? Buktinya pada awal tahun kemarin, BPOM itu menarik ranitidin dari pasaran. Karena apa? Karena rekomendasi dari FDA. Dan omong kosong lah kalau seorang dokter tidak mempertimbangkan tentang pendapat FDA ataupun WHO. Ya, amat sangat penting, walaupun secara legal hukum FDA memang tidak dipakai di Indonesia. Tapi FDA itu amat sangat penting sekali. Dan saya minta maaf banget, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. FDA itu jelas bukan SNI. Dan FDA itu kalau dianalogikan dengan SNI itu amat terlalu jauh. Saya minta maaf sekali lagi. Terus dok, minuman berkolagen kan memang nggak diatur oleh FDA karena itu rupanya suplemen. Nggak seperti itu juga. Jadi memang sih pada minuman berkolagen ini diatur oleh lembaga yang namanya DSHEA ya. Jadi DSHEA ini suatu organisasi di bawah FDA juga berkolaborasi dengan FDA. Ya karena FDA memang tidak memberikan regulasi pada minuman suplemen. Tapi regulasi yang dipakai DSHEA ini juga mengacu pada FDA. FDA pun memakai data DSHEA juga. Ya, buktinya apa? Buktinya pada tahun 2014 FDA itu pernah narik loh minuman berkolagen. Karena apa? Karena overclaim.
Enak banget lah di Indonesia ini kalau jualan, BPOM kan nggak ngurusin manfaat tuh. Jadi kalau jual manfaat kemana-mana tuh nggak jadi masalah. Contohnya apa? Contohnya tuh klinik Tongfang. Hebat banget tuh klinik Tongfang kan bisa nyembuhin. Pokoknya kayak tuh setengah Tuhan lah saya bilangnya. Kencing manis bisa sembuh. Kanker bisa sembuh, semua bisa sembuh. Hebat banget kan, kalah saya dokter. Ngapain saya sekolah tinggi-tinggi? Enak kan kerja di klinik Tongfang aja kan, bisa nyembuhin semua hal. Setelah saya berobat ke klinik Tongfang, hanya dalam waktu 3 hari, alhamdulillah, nafas saya akhirnya hilang. Dan itu nggak diprotes, nggak diturunin. Ya coba kalau ada di Amerika, tuh rata pasti klinik Tongfang tuh di Amerika itu. Nah, begitu juga minuman berkolagen seperti ini punya manfaatnya waktu jualan itu diatur oleh FDA. Beda dengan di Indonesia. BPOM tidak mengatur manfaat seperti itu punya. Ya, ketika dia melakukan overclaim, maka itu namanya marketing. Kalau di Amerika selesai itu bos. Ya, buktinya tahun 2014 itu Amerika FDA 2014 FDA itu menarik minuman, salah satu merek minuman berkolagen karena melakukan overclaim. Dan yang terakhir tahun 2020 ini FDA juga menarik salah satu merek suplemen juga yang overclaim, malah dia bilang bisa menyembuhkan corona. Wow. Dan itu ditarik. Ya, kalian beruntung banget bisa berjualan di Indonesia ya. Makanya cuma saya yang ngomongin kayak gini punya. Kalau di Amerika itu FDA sudah tarik tuh produk kalian. Nah, yang terakhir nih ya, 12.000 mg. Saya banyak banget diserang di sini ya. Sebenarnya ada banyak banget penelitian tentang minuman berkolagen, dosisnya ini ya. Tapi bukan artinya kalau ambil satu penelitian, yang lainnya jadi salah. Nggak seperti itu. Kita bahas satu-satu nih ya. Jeremy Aserin, ya ini mengatakan bahwa ada efek ke kulit ketika makannya 10.000 mg ya. Fumihito dan Naoki Inoue. Keren banget kan video saya kan, dalam banget nih, ilmiah banget. Mudah-mudahan kalian nggak skip deh nonton video saya kan. Makanya saya males buat video kayak ini, nggak penting sebenarnya. Ya, Fumihito ini mengatakan bahwa minuman berkolagen itu bahwa ada efek kalau minimnya 20.000 mg. Apakah Jeremy Aserin jadi salah? Nggak seperti itu, karena minuman berkolagen itu tergantung juga. Tergantung dari subjek yang ditelitinya, tergantung dari kolagen apa yang dipakai. Ikan kah, babi kah, ikannya juga tergantung. Ikan apa, ikan sepat, ikan cupang. Sejujurnya, itulah yang menghentikan saya. Kayak gitu punya. Dan kalau kalian lihat di tabel jualan, kita kan nggak tahu ikan apa yang dipakai. Jadi kan saya juga nggak tahu ini pakai penelitian yang mana yang cocok ya. Terus Christina Paul, dia mengatakan memang 2,5 mg, 2.500 mg sampai dengan 15.000 mg. Nggak salah dong saya, enggak lah. Terus Line Bolke mengatakan bahwa cukup 2.500 mg. Do An Kim, ini orang Korea, mengatakan 1.000 mg saja itu cukup, tapi 1.000 mg dia itu tidak murni minuman berkolagen. Jadi ada beberapa substansi lain di dalamnya. Jadi saya salah nggak 12.000? Nggak salah, karena saya membaca semua penelitian tersebut dan saya mengambil rata-rata. Memang kalau mau ada efek kurang lebih nilainya 12.000. Jadi saya nggak salah. Bukan artinya mereka juga salah, nggak seperti itu. Oke, sekian klarifikasi saya tentang minuman berkolagen. Saya akan coba buat kesimpulan simpel bahwa minuman berkolagen ini memberikan manfaat bagi tubuh kita. Saya percaya, dan itu aman, halal untuk dijual. Dokter juga jual minuman berkolagen. Ya, nggak ada yang salah tentang jual minuman berkolagen. Saya nggak bahas tentang ini jualan minuman berkolagen ini haram. Nggak seperti itu. Ya, one day kalau misalnya saya jadi reseller mereka juga, ya kenapa emangnya? Wah, ini produknya halal dan aman kok untuk dijual. Legal untuk dijual, nggak ada masalah. Cuma overclaim-nya tolong dong dibatasin. Jangan seolah-olah ini obat suplemen dewa kayak gitu ya. Ada manfaat? Ada. Meningkatkan elastisitas kulit, melembabkan kulit, apalagi untuk sendi nih bagus banget. Bahkan saya bilang ya, ini saya jujur aja ya, ibu saya sendiri, mama saya, ini pakai minuman berkolagen kok untuk menghilangkan nyeri sendinya. Tapi minuman berkolagen yang diminum mama saya itu berupa bubuk, karena memang di Amerika yang disaranin itu berupa bubuk. Jadi bubuk yang tanpa perasa, tanpa pemanis buatan, dan tanpa bahan-bahan adiktif lainnya. Dan itu biasanya dicampurin ke susu, kadang dicampurin ke teh, kadang dicampurin ke sup, sehingga manfaatnya yang kamu dapat, bukan sirupnya yang kamu dapat. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk kalian semua, dan saya sekali lagi saya minta maaf jika video saya ini menyinggung pihak manapun. Saya tidak bermaksud untuk itu. Murni tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat
informasi yang tepat. Dan saya lakukan ini karena saya sayang sekali dengan semua subscriber saya. Saya sayang dengan semua wanita Indonesia. Sehingga saya nggak mau ya keracun iklan doang. Sampai ketemu lagi. Sudah jelas kok itu overclaim. Bahkan ada video yang sampai pakai viewer bot loh untuk naikinnya supaya video gue itu turun ke bawah. Padahal kita sudah bisa lihat kayak gitu kata-kata viewersnya kayak gimana. Sampai pakai viewer bot.